Kita ajak naik ke atas Jabal Rumah ya. Kaum musyrikin datang dari arah sana nih, arah sana. Dengan penuh ketakutan, senjata dibuang. Ternyata membuat pasukan pemanah tertarik dengan barang-barang yang telah ditinggalkan oleh kaum musyrikin, seperti itu. Menebarkan cahaya Al-Quran jadi pedoman, sunnah dihidupkan. Oke Bapak Ibu sekalian ya, sekarang kita udah di Uhud. Silahkan yang mau turun, silahkan turun. Bagi yang mungkin khawatir panas atau kecapean bisa aja, nggak apa-apa gitu ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sekarang sahabat haji dan umroh bersama rombongan Afwajatur dengan pembimbing Ustadz Anasa dari Tasik. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Masuk YouTube Ustadz. Alhamdulillah hari ini kita adalah konsorsium ya, Umroh Akbar bersama asosiasi baru yang baru launching sekitar 1 tahun ini, Asosiasi Mutiara Haji di bawah Ketua Ustadz Khalid Basalamah. Ya, ya ini Jabal Rumah namanya. Dan sekarang sekitar 8 bis sudah naik ke atas Jabal Rumah ya, Jabal Rumah. Ini dia di depan kita, Jabal Rumah. Gimana Bu, panas nggak Bu, Madinah Bu? Nggak ya, alhamdulillah. Nyaman Bu ya? Luar biasa. Sekarang jamaah Afwajatur insya Allah akan ikut mendaki juga ke Jabal Rumah ya, akan melihat lokasi peperangan Uhud. Jauh dulu, jangan sana yang jauh itu. Setelah sekarang jamaah Afwajatur kita ajak naik ke atas Jabal Rumah ya. Jabal Rumah. Rumah merupakan jamak daripada Roma. Yang Roma ya artinya pemanah. Jadi ini gunung para pemanah. Oh, Bapak di sini udah luar biasa. Nah, kita akan mengenal ya sedikit ya. Situasi peperangan waktu itu. Jadi pasukan kaum musyrikin datang dari arah sana nih. Arah sana. Kemudian Madinah ada di sebelah kiri sana. Kiri, ya. Sana itu arah selatan persis sana. Arah selatan persis ke sana. Jadi sana agak mana? Selatan, timur, tenggara, selatan, barat daya ya, barat daya. Sebenarnya Mekah berada di sebelah selatan sana. Tapi di belakang daripada kota Madinah sana waktu itu tuh penuh dengan tumbuhan kurma. Jadi itu mempersulit kedatangan para pasukan seperti itu. Nah, awalnya peperangan dimenangkan kaum muslimin di sini. Karena apa? Karena meskipun jumlah kaum musyrikin sekitar 1.000 orang, jumlah besar itu dimasukkan oleh Rasulullah SAW ke dalam celah antara Jabal Ainain yang kita berdiri sekarang dengan Jabal Uhud. Jadi masuk ke dalam lorong kecil lah ibaratnya ya. Sehingga ketemunya pun 1 lawan 1 istilahnya. Berbaris sekitar 300 pasukan kaum muslimin di sini. Jadi jumlah 1.000 pun tetap ketemunya di sini, nggak bisa keroyokan juga seperti itu istilahnya. Itu strategi Rasulullah SAW seperti itu, masya Allah. Dan di samping itu juga Rasulullah memasang 40 pemanah di atas bukit kita injak sekarang ini. Ini merupakan menjadi pasukan benteng kekuatan Rasulullah SAW waktu itu. Sehingga peperangan pertama ya, di babak pertama sudah memukul kaum musyrikin hingga kaum musyrikin lari tunggang langgang ke arah Ka'bah, ke arah Mekah seperti itu. Hingga saat mereka lari dengan penuh ketakutan, senjata dibuang gitu. Senjata yang berat dibuang oleh kaum musyrikin. Hal ini ternyata membuat pasukan pemanah yang memang kerjaannya jaga-jaga gitu loh. Ini tertarik dengan barang-barang yang telah ditinggalkan oleh kaum musyrikin seperti itu. Sedangkan kaum muslimin para front pasukan garda depan sudah mengejar ke sana. Sehingga pasukan pemanah mengira sudah sangat jauh pengejaran, dikira sudah menang. Sehingga para pasukan pemanah banyak yang turun.
Awalnya cuma 1, 2, 3, lama-lama sampai tidak tersisa di bawah daripada 10, jumlah 10. Hal ini dilihat oleh satu pasukan dari kaum musyrikin yang belum bergerak waktu itu, yaitu pasukan para penunggang kuda, infanteri, yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam. Jadi luar biasa beliau menang. Jadi Khalid bin Walid ini di silsilah keluarganya di Quraisy itu sebagai namanya kekuasaan dalam hal peperangan. Namanya kalau nggak salah Al-Qiyadah itu bagian perang, intinya keluarganya Khalid seperti itu. Strategi perang, persenjataan, semuanya. Makanya Khalid kan terkenal penunggang kuda, juga tangkas. Bahkan setelah masuk Islam ya kan menguasai sampai Irak, luar biasa. Nggak ada zaman sekarang seperti itu. Nah, Khalid bin Walid waktu itu masih musyrik, kemudian melihat peluang ini. Di sini hanya tersisa sangat sedikit sekali. Kemudian beliau bermanuver dari belakang sini, belakang ini kan ada sungai nih, sungainya masih, ada celah kecil di situ. Sehingga beliau Khalid bin Walid naik dari atas dan menghantam kaum muslimin dari belakang, sehingga syahid semua dari pasukan pemanah. Benteng telah diruntuhkan, ya, benteng kekuatan kaum muslimin telah diruntuhkan. Kemudian yang di bawah sana tertinggal pasukan penjaga Rasulullah di belakang, karena garda depan sudah pada lari ke depan. Kemudian dihantamlah Rasulullah di sini. Rasulullah dihantam oleh pasukan utama dari kaum Quraisy, ya kan, Khalid bin Walid yang terkenal kekuatannya begitu besar, sehingga gosip yang tersebar di Uhud waktu itu Rasulullah telah meninggal. Karena memang sempat terlihat ada sosok yang begitu tampan, begitu nampan lah ya. Rasulullah kan terkenal tampannya juga. Itu terbunuh. Itu sebenarnya adalah Mus'ab bin Umair. Namun karena dikira oleh orang yang begitu kenal dengan Rasulullah, itu Rasulullah telah meninggal seperti itu. Sehingga kaum muslimin benar-benar secara mental pasukannya menurun, dan juga hantaman dari pasukan utama kaum musyrikin begitu kuatnya, sehingga Rasulullah SAW sampai mundur, ya, dilindungi oleh para sahabat sampai mundur ke arah punggung daripada Jabal Uhud ini. Dan beliau ternyata terperosok ke dalam satu lubang yang telah dibuat oleh Abu Amir yang tadi saya cerita di bis. Subhanallah, ya. Sehingga Abu Amir ini dijuluki oleh Rasulullah Al-Fasik. Didoakan oleh Rasulullah agar meninggalnya ini susah, dibuang oleh masyarakat, dan terjadi itu di akhir hayat Abu Amir ini. Nah, setelah dilobang Rasulullah SAW, disitulah Rasulullah mendapatkan hantaman yang sangat banyak sekali dari kaum musyrikin, ya, sampai harus kepala beliau ya sobek di beberapa tempat, di pelipis, juga di pipi sini, sampai rantai daripada mikfar atau helm perang Rasulullah masuk ke dalam pipi beliau dan nyangkut di gigi gerahamnya. Kemudian dicabut oleh seorang sahabat namanya Abu Dujana, sampai gigi Abu Dujana lepas. Saking begitu sakitnya dan kerasnya rantai yang nancep di gigi geraham beliau. Subhanallah. Ya, diambil dengan cara digigit. Ngambil pakai tangan udah nggak kuat. Kekuatan gigitan bukan tangan ternyata, tapi gigi. Pakai gigi, ternyata giginya Abu Dujana lepas. Sehingga ada waktu itu obrolan ya di tengah-tengah sahabat. Dulu saya kalau melihat orang ompong itu lucu, tapi sekarang lihat orang ompong keren, karena beliau adalah pahlawannya untuk Rasulullah. Bisa nyabutin rantainya yang nyangkut di gigi geraham Rasulullah. Sehingga subhanallah, waktu itu para sahabat ada yang terpanah sampai puluhan, ya, sampai disebutkan seperti landak dalam peperangan, ya, kalau tidak salah Tolhah. Sampai disebut juga beliau ini adalah syuhada yang masih hidup, syahid yang masih berjalan di atas muka bumi. Saking begitu banyaknya luka untuk melindungi Rasulullah SAW. Hingga akhir cerita, intinya peperangan ini draw ya. Rasulullah SAW kemudian mundur untuk menyelamatkan diri, berbenteng dengan Bukit Uhud. Kemudian pasukan yang di bawah pimpinan Abu Sufyan waktu itu enggan untuk mengejar ke atas, karena memang kedua-duanya sama-sama capek semua, ya, sama-sama capek semua. Dan kemudian peperangan usai, kaum musyrikin kembali ke Mekah. Keesokan harinya turun ayat kepada Rasulullah untuk memerintahkan Rasulullah agar mengejar pasukan ini. Kemudian terjadi peperangan kedua, yaitu di wilayah namanya Hamraul Asad. Dan di situ
Kalau saya simpulkan, akhir daripada cerita peperangan Uhud adalah dimenangkan kembali oleh kaum muslimin. Karena waktu dikejar ya sampai ke Hamraul Asad, kaum musyrikin pada lari tunggang langgang, ketakutan. Kenapa? Kemarin baru terluka parah, sekarang udah ngejar kita nih. Dikira zombie. Jadi kalau ada zombie itu kayak terinspirasi dari Hamraul Asad itu kayaknya. Penuh luka semua, ada yang bahkan jalan nggak bisa. Ustaz Khalid pernah bercerita dalam satu videonya, sampai ada dua pemuda ya, yang satu menggeret gitu loh, saking nggak bisa jalannya, subhanallah. Hanya untuk apa? Mengikuti, menepati perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma buat apa? Buat apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh ngegres itu apa ya? Nakut-nakutin saja gitu lah. Subhanallah. Nah setelah meninggal semua, ternyata Rasulullah SAW melihat di antara para sahabat ini ada namanya sahabat Handzalah yang tadi diceritakan oleh Ustaz Khalid ya. Beliau baru nikah, bahkan disebutkan oleh Ustaz Khalid, kemudian belum mandi langsung ikut perang. Beliau ini siapa? Beliau adalah putranya Abu Amir Al-Fasi. Jadi bapaknya ini musuh bebuyutan Rasulullah, anaknya kasih Rasulullah. Subhanallah, Masya Allah. Kadang dalam keluarga itu ada yang Masya Allah agamanya begitu tinggi, begitu bagus. Ya kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam. Itu sajalah untuk cerita ya. كم بذلا وكم قاسى وكم عانى